Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam Eh, Kak. ya, malam ini kita lanjutkan pertemuan kelima, di mana kita akan membahas soal prediksi satu. Ini ada yang tanya ya. Ya, soal simak itu bisa dikerjain semua ya. Kalau misalkan nggak sempat ngerjain semua, berarti kalian kurang cepat. Gitu. Kalau saya sih bisa dikerjain semua ya. Cukup waktunya. Kan masih ada sisanya. Ini masalahnya kita harus ngerjainnya dengan cara yang tercepat biasanya. Baru bisa kasih semua. Banyak kok beberapa yang ngerjain sampai 31 gitu ya. Maaf, kalau kuantitatif ada sistem minus ya? Ada. Tapi biasanya kalau dapat semua sih kalau kuantitatif ya. Kecuali kalau misalkan ada typo di soal. Paling ada satu soal yang ada typonya biasanya. Kemarin juga sempat ada yang ada typonya juga ada. Tapi sebenarnya kalau kita mengerjakan cara yang paling efisien itu sempat dikerjain semua ya. Tinggal masalah persiapannya aja seberapa lama kita persiapan buat itu ujian itu. Jadi soal simak itu nggak bisa kita dadakan gitu ya belajarnya. Banyak kok yang rata-rata tuh yang bisa ngejawab banyak itu udah setahun sebelumnya udah mulai belajar dan persiapkan. Kebanyakan kan yang ikut simak itu dadakan gitu, 2 bulan baru mulai belajar gitu ya. Karena ada juga yang sebulan, kan 2 minggu baru mulai belajar. Mungkin kebanyakan nyari-nyari beasiswanya dulu atau nyiapin berkat dan lain belajarnya mulai belakang gitu. Pas ketemu soalnya belum terbiasa. Nah soalnya jadinya kurang cepat. Tapi sebenarnya dari setiap gelombang saya pelajari itu soal-soalnya bisa dikerjain semua ya. Yang nggak bisa dikerjain cuman kalau typo aja di pilihan jawabannya nggak ada, itu kesalahan teknis aja biasanya, dan itu nggak banyak, cuma satu soal aja. Oke. Saya pernah nyoba masuk soal yang gelombang satu ini ya, saya mau gelombang satu ini saya coba kerja berurutan tuh nggak ada masalah, jadi nggak sampai harus ngelongkap-longkap gitu. Mungkin kalau misalkan belum bisa, ada yang nggak bisa ngejawab itu karena ya belum banyak latihan ya, kurang latihan soal. Karena tipe-tipenya kan setiap gelombang juga ada perubahan. Paling tidak kita mempelajari 2 tahun terakhir sebenarnya kalau mau matang persiapannya. 2 tahun terakhir kita pelajari semua. Jadi semua variasi kita bisa tampung gitu pada soal yang ada. Kita akan coba di sini eh, soal prediksi satu. Sebenarnya juga bukan prediksi, tapi soal asli yang waktu itu sempat eh, ini kan soal gelombang satu itu sempat terbuka soalnya kesalahan teknis yang harusnya keluarnya soalnya di hari Minggu, di hari Sabtunya terbuka. Akhirnya soal ini nggak jadi dikeluarin. Jadi sebenarnya soal yang gelombang satu yang asli itu yang ini. Yang kemarin di ujian gelombang satu kemarin yang kita bahas kemarin itu soal cadangan yang dikeluarin. Karena ada kesalahan teknis dari tim IT-nya itu pas kita buka web ujiannya di hari Sabtunya di pagi hari itu kebuka kebuka soal full gitu. Tapi tulisannya simulasi, padahal itu simulasi itu udah minggu sebelumnya ya dan cuma 5 soal doang gitu. Tapi di situ keluar soal fullnya. Ini saya sempat mendapatkannya juga. Jadi dan kalau dilihat nanti dibandingkan dengan yang kemarin kita udah bahas, ada beberapa kemiripan. Beberapa soal ada kemiripan. Kita coba dari nomor satu dulu. Kalau nomor satu ini yang tentang lingkaran dan persegi. Sebuah persegi berada di dalam sebuah lingkaran. Ya, ini ada lingkaran besar, di dalamnya ada perseginya, dan keempat sudutnya tepat menyentuh lingkaran. Artinya kita bisa lihat bahwa titik sudutnya kalau menyentuh lingkaran atau enggak itu berpengaruh ya. Kalau dia menyentuh lingkaran tepat, berarti dia jadi diameternya nih ya. Si diagonalnya perseginya jadi diameternya si lingkaran. Kalau misalkan nggak menyentuh tepat, kita nggak bisa kerjain ya. Makanya di sini ada kata-kata tempat sudutnya tepat menyentuh lingkaran. Itu ada maknanya. Diagonal dari perseginya sama dengan diameter lingkarannya. Jika luas perseginya adalah 32 L persegi, di mana rumusnya luas persegi itu S kuadrat, 32 sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya tinggal kita akarin aja ya. Akar dari 32. Tinggal kita kecilin aja akarnya.
akar 16 kali akar 2. Kalau kita mau mengecilkan akar, biasanya kita pecah jadi perkalian antara dua akar gitu. Yang satunya itu yang depan itu adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa aja? Kayak 9, 4 itu kan bilangan kuadrat ya. Ini kita harus ingat-ingat itu bilangan kuadrat dari 1 sampai 100 ya. Ya, kalau satu kuadrat kan satu. Ini kita ambilnya angka kanannya ya. 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat nih 16, 5 kuadrat 25. Mungkin nih sebagian dari kita udah pasti udah hafal ya. 6 kuadrat 36. Kalau ada yang belum hafal sampai 100 ini harusnya dihafalin lagi ya. Karena nanti buat mengecilkan akar ini sangat kepake banget. 9 kuadrat 81 sampai 10 kuadrat 100. Nah, karena di sini 32 berarti yang paling gede, kita nyarinya paling gede dari bilangan kuadrat ini ya, yang bisa kita taruh di depan. Kan 16 yang kita pilih. Karena 32 itu 16 kali 2. Cuma kan bisa aja 4 kali 8 ya, cuman dia ada yang lebih besar lagi daripada 4. Kita pakai 16. Kalau 4 kan kali 8, kalau 16 kali 2. Kan ini akar 16 kali akar 2. Kalau ini udah hafal, kita nggak perlu nyari lagi. Udah ada di pikiran kita, oh ini pasti depannya 16 kali 2 gitu ya. Jadinya 4 akar 2 ya. Akar dari 16 kan 4. 4 dikali akar 2 jadi 4 akar 2. Ini adalah sisinya. Kita tuliskan di gambarnya. Nanti kita lihat ini adalah siku-siku. Karena dia kan persegi ya. Kalau persegi kan seluruh sudutnya itu siku-siku ya. Karena dia siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Kita bisa mencari diameter pakai rumus Pitagoras. Kita coba ulangin lagi kalau Pitagoras ini cara ngitungnya. Kalau misalkan ini ada A, ada B, ada C. Kalau kita mau mencari C, sisi miring, itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita mau mencari yang A-nya, yang atasnya, C-nya yang di depan. C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau kita mau mencari yang B, C kuadrat kurang A kuadrat. Jadi yang pakai tanda plus itu cuma yang sisi miring ya. Kenapa? Karena dia sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang. Pasti. Dari segitiga siku-siku itu pasti sisi miringnya yang paling panjang dibandingkan yang A sama B ini ya. Ini ditambah. Di sini kita dapat bahwa D sama dengan akar dari S kuadrat ini ya. 4 akar 2. Ini kalau kita sebenarnya kita udah tahu bahwa ini S kuadratnya 32 ya. Nanti. Tapi kalau kita mau pakai cara lihat dari Pitagorasnya kan harusnya 4 akar 2 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat. Atau kita bisa bikinnya ini sebenarnya kan S kuadrat tambah S kuadrat ya. Kan sini S-nya ya. 4 akar 2 ini juga S. S kuadrat itu apa? S kuadrat. Ini udah ada di sini S kuadrat ya. Jadi daripada kita ribet ngitung 4 akar 2 dikuadratin, ya mendingan kita lihat aja, kita coba pakainya yang rumus S-nya aja gitu ya. Kita jangan masukin angka dulu. Oh ini kan kalau dari definisinya tadi, sisi miring itu adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegaknya. Berarti ini ya, S kuadrat tambah S kuadrat. Berarti 2S kuadrat. Atau 32 tambah 32 aja gitu. Akar 64, jadi dapatnya 8. Ini diameternya, diameter lingkaran. Kita butuhnya jari-jari ya. Jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter ya, separuhnya. Jadi setengah dari 8. Setengah kali 8 itu adalah 4. Baru kita cari luasnya ya. Luas lingkaran itu pi r kuadrat. Pi dikali 4 kuadrat. Jadinya 16 pi ya. 16 bisa ditaruh di depan ya. Pi kali 16 itu sama 16 pi sama. Jawabannya ini cuma melibatkan rumus persegi sama lingkaran ya. Jadi perlu diingat lagi rumus-rumus di bangun datar. Mulai dari persegi, persegi panjang, segitiga, terutama luas sama kelilingnya ya. Kita harus apalin lagi tuh rumus-rumusnya. Yang paling sering keluar memang antara itu ya, segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran. Tapi dulu juga pernah ada soal tentang trapesium, jari genjang. Tapi nggak sering ya. Yang paling sering memang selalu ada tuh lingkaran tuh sering banget ya. Si pembuat soal tuh paling senang tuh ya kalau melibatkan lingkaran-lingkaran gitu. Lingkaran persegi, persegi di dalam lingkaran, lingkaran di dalam persegi, dua balik aja tuh. Atau segitiga di dalam lingkaran, atau persegi panjang sama lingkaran itu pernah juga variasi antara itu.
Intinya di sini kita tahu konsep dari bangun datar lingkaran sama persegi dan Pythagoras ya. Kalau kita tadi mencarinya langsung pakai angkanya, kayak kurang enak gitu, yang 4 akar 2 kuadrat kita bisa juga cari, cuma lebih lama ya. 4 akar 2 kuadrat kan berarti sama aja kayak 4 akar 2 kali 4 akar 2 ya. Kalau mau dicari kan 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadinya 16 kali 2, 32. Padahal di sini udah ada nih 32-nya. Jadi biar nggak bolak-balik itu tadi kita langsung pakai ini ya. Ini kayak gini-gini tuh trik ya. Karena kalau nggak gini jadi lama gitu. Bisa dapat, cuma mungkin lebih lama. Kalau pakai cara yang biasa. Ada lagi yang lebih cepat lagi. Kalau kita tahu rumus diagonal sisi ya. Jadi diagonal sisi itu kalau misalkan kita punya persegi, ini namanya diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu diagonal sisi adalah ada diagonal sisi, ada diagonal ruang ya. Kalau diagonal ruang itu buat bangun 3 dimensi ya, bangun ruang 3 dimensi. Kalau misalkan 2 dimensi, diagonal itu namanya diagonal sisi. DSE diagonal sisi sama dengan, kalau di sini sama sisinya, kayak dia persegi ya, dia adalah S akar 2. Ini. Artinya apa? Artinya kalau misalkan S-nya 4 akar 2, ya berarti S-nya, S akar 2-nya tinggal dikali aja sama akar 2 gitu ya. Berarti diagonal sisinya adalah, di mana tadi diagonal sisinya diameter lingkaran ya. Jadi kan S akar 2 nih. S-nya kita udah tahu 4 akar 2, berarti kan 4 akar 2 kali akar 2. Ya. Akar 2 kali akar 2 kan 2 ya, jadi 4 kali 2, 8. Gitu. Jadi lebih cepat lagi gitu. Kalau kita tahu rumus diagonal sisi ya, ini ingat-ingat aja diagonal sisi itu S akar 2. Kalau diagonal ruang, S akar 3 ini kalau bangun ruang ya. Ruang-ruang tuh bedanya diagonal sisi sama ruang itu gini ya. Kalau dia ruang itu dia, misalkan saya namainnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kalau dibalok, kalau dikubus ya. Diagonal sisi itu ini ya, kayak dari B ke G, dari F ke C ini diagonal sisi. Jadi garis menyilang di antara sisinya, salah satu sisi. Tapi kalau diagonal ruang, dia menembus ruang ya. Jadi dia nyilangnya gini di ruang ini. Dari A ke G, atau E ke C, bisa juga B ke H, bisa juga D ke F. Ada 4. Kita sekalian rangkum aja. Diagonal ruang tuh rumusnya nanti S akar 3. Kalau diagonal ruang. Kalau diagonal sisi tadi S akar 2 ya. Nah, ini penting nih. Atau nanti ada diagonal ruang juga. Oke, kita tambah satu. Jadi kita bahas. Kita lanjutin nomor 2. Ya, saya share ulang. Ini tadi kelempar dulu. Oke, ini suka record. Ya, jadi ini digabung ya. Kalau misalkan trapesium, trapesium siku-siku namanya, karena di sini ada siku-sikunya nih. Sebutnya trapesium siku-siku. Kemudian ada bagian segitiganya. Kalau digabung, jadinya persegi panjang. Di sini ada perbandingan luasnya, kita tuliskan L, A, B, E, D sama dengan dibanding dengan luas B, C, E. Ini adalah 4:1. Kalau pakai tanda banding gini, sama aja kita pakai tanda bagi ya, atau per ya. Saya akan buat menjadi per. Luas ABED per luas BCE sama dengan 4/1. Tujuannya apa saya bikin per? Saya mau kali silang. Jadi saya akan dapat L ABED sama dengan 4 kalinya luas
BCE. Oke, 4 kalinya ya. Kemudian kita akan coba mencari di sini. Dari sini kan kita kurang petunjuk ya. Maka kita lihat dari gambar ya. Oh, ternyata ini gabungan nih. Dia gabungan antara trapesium dan segitiga. Jadi kita tulisnya luas persegi panjang. Kan kita bisa nyari nih luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar 20 kali 10. Luas ABCD itu adalah luas ABED dikalikan dengan ditambah dengan luas BCE. Nah, ini kita bisa dapat nih 20 kali 10 ya, panjang kali lebar ya, luas persegi panjang ya. Nah, terus di sini nih, luas persegi panjang itu P kali L. Jadi 20 kali 10 yang berarti 200 ya. Nah ini kan dua variabel ya, ada dua ya, ABED sama BCE. Kita mau bikin satu variabel aja. Jadi kan kita udah tahu hubungannya, ABED itu sama dengan 4 kali luas BCE. Maka saya akan ubah ini LABED menjadi 4 LBCE. 4 BC, LBCE tambah 1 LBCE. Ini kalau LBCE dong berarti 1 ya. Tapi satunya biasanya nggak ditulis. Maka kalau dijumlahin kan jadi 5 ya. 5 kali luas BCE sama dengan 200. Berarti luas BCE-nya dapat nih. 200 bagi 5. Yaitu 40. 40 di sini. Kalau udah dapat, kita bisa cari sisi yang mau kita cari tadi. BCE. Karena dia segitiga kan luasnya apa? Luasnya tinggi bagi 2 ya. Kita akan coba mencari di sini yang dibutuhkan kan sebenarnya AE sama EB. Kalau kita udah dapat EC-nya, otomatis kita bisa dapetin BE-nya, EB-nya dengan cara Pitagoraskan seperti yang tadi. Udah kita jabarin udah pakai luas aja ya. Luas BCE sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya, rumus segitiga. 40 sama dengan alasnya berapa? EC kali tingginya 10 bagi 2. 10 sama 2-nya dicoret, masing-masing dibagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. 5-nya dicoret lagi dengan 40. 5 bagi 5 1, 40 bagi 5 8. Jadi EC-nya itu 8. Berarti BE-nya pakai Pitagoras. BE sama dengan akar dari 10 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Ini kan siklus soalnya. 100 tambah 64. Akar dari 164. Kita kecilin menjadi berapa? Bisa dibagi berapa nih? Bagi 4 bisa ya. Ini saya pakai akar 4 kali akar 41. Karena 41 kali 4 itu 164 ya. Tadi kan saya bilang kalau ngecilin akar di depannya harus bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat yang bisa kita pakai itu akar 4 paling gedenya. Yang bisa lebih gede dari ini. Maka jadinya ini 2 akar 4 itu kan 2. 2 kali akar 41 jadinya 2 akar 41. Si ini bukan BC, bisa BE. BE ya. BE apa EB ya? Kalau di soal pakainya EB kebalik aja sih. EB sama BE sama aja sebenarnya. EB biasa sama kayak di soalnya. Harusnya EB. EB berarti 2 akar 41. Tinggal sekarang kita mau mencari yang dibutuhkan apa? AE ya. Dari mana dapatnya? Ya ini bisa dicari DE-nya pakai pengurangan ya. Dari ujung ke ujung kan dari C ke D itu sama kayak AB ya. AB sama dengan CD sama dengan 20. Maka untuk mencari DE kita kurang aja 20-nya kurang 8 ya. DE adalah 20 kurang 8. Sisanya 12. Ini 12 ya. Jadi kalau dijumlah dia jadi 20 nih. 12 tambah 8. Kalau udah dapat 12-nya, 10-nya BC sama AD itu sama. BC sama dengan AD sama dengan 10 juga. Karena di samping ya. Tinggal Pitagoras lagi nih antara 10 sama 12. Pitagораsin. Dapatlah nanti AE. AE sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 10 kuadrat. 144 tambah 100. 244. Ini kita bagi 4. Akar 4 kali akar 61 ya.
Ya, jadi kita kalau misalkan dia di dalam akarnya itu genap, bilangan genap, bisa kita coba bagi 4 dulu. Kalau bagi 4 kan ketemu 61. Oh ya, berarti bisa nih 4 kali 61. Akar 4 kali akar 61. Jadinya 2 akar 61 ya. AE. Udah tinggal dibandingkan aja. Yang ditanyakan kan AE banding EB. AE banding EB. AE-nya berapa? 2 akar 61 banding 2 akar 41. Ini dicoret duanya. Jadi jawabannya akar 61 banding akar 41. Yaitu yang D. Intinya apa di sini cuma luas segitiga sampai Pitagoras. Luas persegi panjang, luas bangun datar aja masih masuk ya. Kalau Pitagoras sih di soal geometri kayak gini selalu ada ya. Pitagoras udah wajib banget. Sering muncul di beberapa soal biasanya. Kalau ini bangun datarnya berarti apa? Ada trapesium kan tadi. Tapi kita nggak benar-benar nyari rumus trapesium gitu. Jadi belum digunakan di sini ya. Kalau rumus trapesium kan dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi dua. Kita belum pakai itu. Kita pakai konsep dijumlahkan aja, ternyata luas trapesium kalau dijumlahkan dengan segitiga dia akan jadi persegi panjang. Yang itu mungkin kalau kita nggak kepikiran ini bakal dikali silang, ini nggak akan ketemu soal ini ya. Kalau kalian mikirnya masih perbandingan doang, nggak diapa-apain perbandingannya, belum berpikiran dikali silang, nanti langkah berikutnya jadi stuck gitu ya. Ya kepikiran langkah berikutnya. Ini misalkan udah kepikiran yang ini, tapi dapetnya dari mana nih? Kalau ini kita wajib kali silang dulu di awal. Kalau belum dikali silang, kita nggak bisa jadikan dia satu variabel doang. Kalau masih dua variabel gini nggak bisa ketahuan luas masing-masing. Oke. Kita kalau mau nyari luas ABD tinggal kurangin aja ya luas luas persegi panjang dikurangin luas BCE, tapi di sini nggak diperlukan. Soal berikutnya, ya ini masih mirip ya. Kan bisa lihat kemarin di gelombang satu itu soal kayak gini juga. Mungkin tinggal ngubah-ngubah bentuknya doang ya. Ini kan diagram Venn ya. Diagram Venn-nya diputar-putar aja pertanyaannya. Ada irisannya yang suka keduanya, yang atau yang ikut keduanya. Ada juga yang ini yang di luar ini kan yang tidak ikut keduanya ya. Dalam sebuah survei, sejumlah mahasiswa ditanya mengenai keikutsertaan mereka dalam dua kegiatan kampus, yaitu kegiatan relawan sosial dan kewirausahaan. Kalian jangan sampai di soal diagram Venn ini menggambar ulang lagi ya. Nggak perlu ya. Kalau udah matang di konsepnya, kita nggak perlu gambar lagi. Tinggal kita tentukan aja yang bagian sininya ya. Ini kan intinya mau nyari apa? Total ya. Kalau mau nyari total kan kita jumlahin semua angka-angka yang di dalam persegi panjang ini. Total itu adalah semestanya ya. Semestanya berapa? Jadi kita taruh semesta itu total populasi ya. Artinya yang ada di kotak persegi panjang ini angka-angkanya berapa? Ini baru ada dua angka ya. Kita butuh angka yang di sini, yang di sini. Caranya gimana? Dikurangin doang kan? Perseginya itu adalah kewirausahaan, relawan sosial ya. Di mana dia 52, berarti sisanya berapa? 52 kurang 25 ya. Ini kita tulis gini. Jadi kalau kalian kita coret-coretan, tulis aja gini relawan. Sama satunya lagi nanti kewirausahaan. Kita cari yang relawan saja. Biasanya gini. Ini kan relawan saja ya namanya. Kalau relawannya total relawannya adalah 52. Tapi kalau relawan saja 52 kurang 25. Dapatlah 27 gitu ya. Ini 27 sama dengan 27 yang kita pakai. Kemudian sebelahnya yang elipsnya ini adalah atau oval ini kewirausahaan. Tinggal kurangin aja. Totalnya kan 28. Kurangin 25 irisan ya. Sama dengan ini artinya 25 ini adalah yang mengikuti kewirausahaan sama relawan sosial ya. 3. Ini. Terus saja di sini dulu deh. 8 kurang 25 sama dengan 3. Berarti tinggal jumlahin aja. Kalau misalkan kita cari total mahasiswa yang disurvei, tambahin aja 27, tambah 25, tambah 3, tambah 15. IS sama dengan 27. Dan nanti kalian ngitungnya langsung ke bawah aja gini. Gak usah terus ke samping. Ngapain ke samping kalau kita ujung-ujungnya akan ngitung ke bawah juga. Biar ngitung sekalian ya. Ini 15, ini 3. Tambah ini 7 tambah 5, 12. 12 tambah 5, 17. 17 tambah 3, 20. Kita akan dapat
70 ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, 7. Efisiensi ya. Jadi kita kalau di kertas coret-coretan juga harus efisien nulisnya. Kalau yang udah ada di layar monitor nggak perlu ditulis ulang, kita tinggal lihat aja, mata kita ngelihat sambil lihat monitor sambil kita ini fokus ngitungnya aja. Ya. Bahkan kalau udah tahu tipe yang kayak gini kan kita tinggal langsung kurangin aja. Oh, kita kurangin nih 52 kurang 25, kita udah tahu nih 27, langsung ke sini nih tahapannya. Kalau saya tahapannya langsung ke sini langsung. Saya udah tahu bakal dijumlahin gitu kan ya. Setelah dikurangin dijumlahin. Kita langsung kurangin aja 52 kurang 25, 27 taruh di sini. Baru ntar 25-nya irisannya yang suka keduanya. Yang ikut keduanya baru nanti yang tiganya sampai 15. Gak nyampe semenit kalau ini. Cuman 5 detik bisa gitu ya. Tergantung kecepatan kalian ngejumlahin ini ya. Nomor 4. Kemarin kita bahas yang di nomor 1 tuh segi 5 ya. Segi 5 peraturan. Ini persegi. Ya, ternyata sama polanya ya. Ketika ditambahin, ini kan A-nya 1 ya. Kita ganti dulu dengan 1. Kita coba jumlahin ke samping. Setiap sisinya biasanya sama ya. Kalau kemarin polanya. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 13. Ini 20. Sampingnya 20. Ini 2 tambah 20 juga ya. 2 tambah 18, 20. Ini 20 pasti. 12 tambah 8, 20 juga. Berarti ini B-nya, ini udah ada 3, 2, 1. Ini kan 3, ini 3 lagi. 3 tambah 3, 6. Tapi supaya 20, B-nya harus 14 ya. Bila dapat ya, B-nya 14. Ini soal pola angka yang berbentuk gambar yang paling gampang ya. Tapi jangan dikira bakal kayak gini terus. Dulu tuh pernah ada pola segitiga, tapi berbeda dengan ini ya. Saya akan tunjukkan ya. Di sini saya tambahin dulu. Pernah dikeluarin pola segitiga. Ada yang ditambahin doang sisinya gitu ya. Ini mau bagian 1. Segitiga berapa? Segitiga sama sisi kan kita ya, 4 4. Ya biasanya jumlahnya sama gitu. Tapi ada juga ternyata waktu itu pola yang di luar itu ya. Di luar ini. Yang kita susah menduganya. Maka saya akan coba tunjukin dulu. Jadi harus hati-hati dengan ini. Tunjukin. Takutnya kalian berpikirnya dia sama. Gambarnya soalnya kayak gini. Nah, ini ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita nggak bisa ngecek kalau dijumlahin semua sisinya, dia jumlahnya sama. Sama atau enggak nih? Kita cek dulu misalkan, ini kan kalau tadi kita bisa ngecek ya. Ada 3 sisi yang kita bisa hitung dulu. Maka jumlahnya 20 semua. Tapi kalau ini kan enggak ya. Cuma ada satu sisi nih. Yang kalau kita jumlahin ini, 9 tambah 4, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 17, 21 ya. Kalau di sini jumlahin 17 tambah 14, 31. Ini 14, di sini 17. Ini 31 ya. Kalau dijumlahin, kita coba jumlahin 31 di sini. Apakah di sini yang akan jadi 31 juga? Kita coba ya. Bisa nggak jadi 31? Ada nggak angka yang pas? 4 tambah 7, 11. 11 tambah 15, 26 ya. Ini udah dapat 26. Ini ditambah tanda tanya.
Harusnya kan supaya jadi 31, ini kan 26 tambah tahun-tahunnya, kita pengennya berpikiran bahwa ini kan 31 juga. Jadi tanda tanyanya 31 kurang 26. 5 gitu ya. Kita mikir di sini 5. Kita coba ke yang sebelahnya sini ya. 9 tambah 20, 29. 29 tambah 2, ini aja udah 31. Kalau tambah 5 jadi 36. Nah, kan nggak berlaku pola yang tadi ya. Gimana nih kalau kayak gini? Berarti ada pola yang lain. Pola yang nggak semudah tadi. Apa itu polanya? Ya kita harus cari. Biasanya ini harus ditemukan ya. Ternyata ini kalau kita lihat per barisan ini ya, per sisinya, ada angka-angka yang berbeda ya. Berbedanya dia lebih besar daripada yang angka yang lainnya. Ini ya. Ada 13, ada 20, ada 15. Ini berbeda. Ini pakainya 2 digit. Sementara yang lainnya 1 digit kan. Kita akan coba mencari nih 13 itu dari mana ya dapatnya. Ternyata 13 itu adalah 9 tambah 4. Gitu ya. Artinya apa tuh? Jadi penjumlahan antara dua ujung-ujungnya ya, akan menghasilkan angka terbesar di sisi itu. Maka yang ini juga, ini 20 berarti 9 tambah berapa ya? Oh, 9 tambah 11. Oh, jadi 20 kan? Kita coba lagi nih, 15 itu sama dengan 4 tambah 11. Pas gitu. Berarti itulah polanya. Nah, ini polanya nggak mudah ditemukan ya. Ini sih pembawa soal udah kehabisan ide nih. Soal udah pernah keluar segitiga. Nah, keluar juga ini ya, segi 5 kemarin ya. Segi 6. Apakah dia, segi 4 ya. Apakah dia akan keluarin segi 6? Ya, itu terlalu mudah karena polanya gitu-gitu aja gitu. Tapi dulu pernah keluar di 2024 yang kayak gini ya. Tapi dikeluarinnya di mana? Di SIMAK yang sarjana. SIMAK sarjana itu sama ya, ada kuantitatifnya juga. Oke. Jadi ini pola yang berbeda ya. Jadi sekarang tuh mulai 2024 tuh SIMAK itu sarjana sama pasca itu ada subjek yang sama, yaitu dia ada verbalnya juga, ada kuantitatif sama ada logikanya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Di sini kita mencari huruf yang salah. Huruf yang salah pada seri huruf ini. Biasanya kalau pola huruf kita ngitungnya kan lengkap ya. Kita baca itu lagi ini A, D, G, M, S, P. Kita mencoba mencari yang salah. Ini kan kalau pola huruf ini kan ini lengkap. Kalau kita lengkapin gini, dari A ke G kita menghitung pakai jari ya, mulai dari B. Setelah huruf A, kita mulai dari B. B, C, D, E, F, G. 6 ya. G ke S. A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Jauh tuh ya. G ke S ya. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. 12 namanya. Sedangkan satunya lagi polanya, yang sebelahnya. D ke M sama M ke V. Mulai dari E kita hitung E, F, G, H, I, J, K, L, M. Tambah 9. M ke V. N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Tambah 9 juga. Mana nih pola yang benar? Apakah sama-sama tambah 9 atau sama, apa ini pas 6 tambah 12? Kita lebih memilih yang sama polanya. Namanya sama. Jadi, dan dua-duanya polanya sama. Kalau misalkan tambah 9 berarti satunya lagi juga tambah 9 tambah 9. Jadinya yang bermasalahnya di mana? Seharusnya kan kalau tambah 9 si A-nya ini ke G-nya ya. A itu harusnya kalau tambah 9 B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini seharusnya J. Jadi J ke S apakah 9 juga? Kayak gini ya, plus 9. Terus S-nya tulis J,
K, L, M, N, O, P, I, R, S plus 9. Nah, tepat gitu ya. Sama-sama plus 9. Jadinya yang salah itu adalah si G-nya. Jadi kita lanjutin yang samanya ini ya. Plus 9 sama plus 9. Kayaknya waktu itu saya sempat saya ralat ya. Waktu itu saya kunci jawabannya itu ada salah. Dan ini yang coba kita cek ya. Ini jawabannya. 1, 2, 3. Sebenarnya udah diganti ya. G ya. Jawabannya G. Kita ganti. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Saya jadi dulu. Ini juga ada kemiripan dengan soal yang kemarin. Yang ngomong satu. 5Y tambah 7 menyatakan sebuah bilangan bulat ganjil positif ya. Jadi ini 5Y tambah 7 itu ganjil. 5Y tambah 7 sama dengan ini bilangannya ganjil. Manakah dari pernyataan berikut yang menyatakan bilangan bulat ganjil berikutnya, positif berikutnya yang lebih kecil? Tapi kita harus mencari. Kalau kemarin kan caranya kita cari nih, Y-nya apa kemungkinannya? Apakah ganjil atau genap? Ini kan plus 7-nya ganjil ya. Ganjil tambah ganjil tambah apa biar ganjil? Ya ganjil tambah genap ya. Kalau ganjil tambah ganjil kan jadinya genap. Berarti di sini harus genap. Berarti ini 5 kali Y itu genap. 5 kali Y itu genap. 5-nya ganjil. Y-nya harus apa biar jadi genap? Ya harus genap. Karena kalau ganjil kali ganjil kayak 1. Kali 1 kan 1. 3 kali 3 9. Ganjil kali ganjil akan tetap ganjil. Sementara kita pengennya jadi genap. Maka kita dapat kesimpulan Y-nya itu genap. Lalu kita cari bilangan genap itu mulai dari 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita ambil yang mulai terkecilnya aja. Y-nya sama dengan 2. Lalu dimasukin samanya 5Y tambah 7. 5 kali 2, 2-nya dimasukin ya ke Y-nya. Jadi kita dapat 10 tambah 7, yaitu 17. 17. Kemudian nanti di sini tinggal kita cari apa yang ditanyakan. Kalau kemarin kan mencari bilangan bulat ganjil positif berikutnya yang lebih besar, maka dia nyarinya selanjutnya, gitu ya. Bilangan ganjil selanjutnya. Maka kalau ini berikutnya, tapi dia lebih kecil, artinya dia mundur ya. Bilangan ganjil sebelum 17 itu berapa? Yang pas banget sebelumnya. Ya 15. Kalau berikutnya yang lebih besar berarti yang 19 gitu. Kalau kemarin itu ditanyakannya yang berikutnya yang lebih besar, maka maju gitu ya. Bilangan ganjil berikut. Tapi kalau ini kita mundur ya. Ini 15. 15 ini kita maksudnya gimana? Dari pilihan jawabannya kita masukin Y-nya 2 ya. Mana yang hasilnya 15? Ternyata adalah yang C nih ya. Kalau kita masukkan hasilnya 2, berarti kan 5 kali 2 tambah 1. 5 kali 3, 15. Kalian mungkin bisa nyari satu persatu ya, nyoba-nyoba. Tapi lebih cepat kalau kalian screening gitu ya. 5 kali berapa supaya jadi 15? Kan 5 kali 3 kan. 3-nya bisa diperoleh dari yang mana nih kalau kita masukin supaya jadi 3. Ini udah ada 1 tambah 1. Kalau ditambah ini udah ada tambah 1. Ya, berarti kan tambahin 2 lagi kan. 2 tambah 1 jadi 3 kan. Ini pas gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa ngeliat itu, nanti lebih efisien langsung ngejawab C. Tanpa nyoba satu-satu. Ini juga udah kelihatan ya 5 kali. Kan kita pengennya 5 kali 3 gitu ya. Ini nggak akan jadi 3, jadinya 4 kan. 2 tambah 2, 4. 5 kali 4. Jadi jangan dicari semuanya ya. Kita harus pilih-pilih yang mana yang mungkin. Dan yang negatif kan nggak mungkin. Karena kan ini jadinya 2. 2 kurang 2, 0. Ini udah tereliminasi lah ya. Terus ini juga kegedean nih, yang tambah 3. Tambahnya kegedean. Ini juga kelebihannya tambah 2. Maka kita bisa langsung tertujunya ke C. Nggak ada rumus bakunya ya. Ini maksudnya emang ketika kita dapetin Y-nya, permisalkan juga ini Y kan misalkan itu Y-nya 2.
kita ambil yang paling kecil tadi dia bilang kenapa, baru kita coba-coba ke dalam. Karena dari teorinya nggak ada rumus bakunya ya, di sini cara ngitungnya kayak gini. Ini disebutnya soal pension gitu ya, kalau di matematika tuh soal random ya kita nyebutnya. Soal random tuh yang kayak nggak bisa digunakan rumus untuk ngerjainnya. Cuma kita ketik aja coba-coba angka gitu. Soal random kadang di simak itu suka ada satu soal random. Ya ini soal randomnya. Dan bervariasi setiap gelombang soal random. Sebaiknya kalau kalian, ini mungkin kalian pas pertama kali ngerjain, kadang ada yang nggak tahu nih maksud soalnya apa aja nggak tahu gitu. Karena memang dibuat soal random itu dibuat bahasanya termuter atau kayak nggak semua orang bisa tahu ya. Agak-agak rancu gitu ya, ambigu. Pertanyaannya ambigu, informasi soalnya juga kadang kayak ambigu. Padahal kalau kita baca perlahan-lahan, satu persatu, kata per kata, ini maksudnya ya. Bilangan bulat, ganjil positif, ini kan panjang ya. Bilangan bulat, ganjil positif berikutnya. Ya kenapa dia nyebutinnya bulat ya? Karena perhitungannya di sini emang nggak pakai desimal ya, nggak pakai koma-komaan. Sebenarnya kalau dia mau nyebutin bilangan ganjil positif juga boleh aja gitu. Kita nggak mikir dia desimal juga gitu ya. Umumnya ini bulat itu nggak perlu nggak disebutin juga kita tahu nih bilangan bulat positif. Ini masalahnya kepanjangan dia bikin kata-kata. Sengaja memang yang dibuat. Seharusnya kalau kalimat yang efisien gimana? Manakah bilangan ganjil berikutnya? Manakah bilangan ganjil sebelumnya? Itu kalimat sederhananya ya. Sebelum 5 ya tambah 7 itu bilangan ganjil sebelumnya apa gitu. Itu kalimat sederhananya. Tapi dia dibilanginnya panjang banget ya. Bilangan bulat ganjil positif berikutnya yang lebih kecil. Ini kita memahami ini karena susah. Kalau yang kemarin bilangan ganjil berikut bilangan ganjil setelahnya. Gitu aja kan. Cuma 3 kata aja kita butuh. Bilangan ganjil sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum 5 ya tambah 7. Cuma cukup 3 kata, tapi sama dia dipanjangin kata-katanya, bikin kita pusing dengan kata-kata ini. Berikutnya kok tapi lebih kecil. Ini kalau orang yang overthinking ini dia mikirnya, ini berikutnya. Tapi kok lebih kecil, berikutnya biasanya kan lebih besar gitu. Mikirnya kan bakal kayak gitu kan. Oke, nomor berikutnya tentang sudut. Kemarin kita juga pernah bahas tentang sudut, tapi dia ngitung sudutnya apa? Pakai total segitiga ya. Total sudut segitiga 180 derajat. Yang kita hitung kemarin lebih mudah. Tapi saya waktu itu ngajarin juga kemarin ngajarin yang sudut lurus sama sudut penyiku ya. Di sini adalah sudut lurus ya. Kalau di sudut lurus itu kan dia lurus gini ya, 180 derajat. Artinya kalau kita bagi sudut lurusnya, di sini ada sudutnya, maka misalkan X, ini sebelahnya adalah pelurus dari X. Dimana kita tinggal cari aja sisanya. 180 kurang X. Gitu ya. Kalau mencari sisanya, sebelahnya ini juga sama. Terus 80 kurang 120 derajat. Yaitu 60 derajat gitu ya. Ini 60 derajat, kemudian ini 50, ini 60, berarti sini sisanya total sudut segitiga adalah pasti total sudut segitiga 180 derajat ya. Sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Maka di sini udah ada 110, berarti sisanya kurang berapa? Kurang 70 lagi gitu ya. Dari mana? Dari 180 derajat dikurang 50 tambah 60. Nah ini cepat nih. Jadi kalau kita langsung jumlahin aja. 50 sama 60, 110. Oh berarti 80 kurang 110 kayak gitu. Langsung ke sini ya. Kita dapatlah 70 derajat. 70-nya ke sampingnya pelurus lagi. Pelurus dari 70 berarti 180 kurang 70 derajat yaitu 110. Baru ini digabung lagi 40 sama 110 itu kan 150 ya. Berarti di sini ya 80 kurang 150 ya. Dapatlah 30 derajat. Itu pelurus lagi ini emang kayak memang harus berkali-kali ngitungnya gitu ya. Untuk mendapatkan sampai ke X itu kita nggak bisa langsung. Berarti ini 150 ya.
Kalau di sini udah ada 30 nih. Karena di sini X itu adalah pelurusnya dari 30 derajat. 30 derajat kurang 30 derajat. Adalah 150 derajat. Gimana ya? Ya. Jadi nomor 8. Nah, kayak gini lagi. Ya, kita bisa lihat sebuah perusahaan yang memproduksi 4 jenis produk A, B, C, D. Ini terbagi 4 ya, masing-masing kuartil ini. Per kuartal. Jika harga jual produk A dan D adalah 50.000 per unit. Ini harga jualnya. Kalau B dan C 40.000 per unit. Artinya masing-masing ya. A 50.000 per unit, D juga 50.000 per unit. Bisa sama ini. B sama C-nya 40.000 per unit harga jualnya, bukan laba bersihnya. Kalau kemarin kan laba bersih ya. Ini harga jual. Berapa total pendapatan dari penjualan produk B sepanjang tahun? Coba lihat panjang tahun yang produk B-nya aja ya. Berapa total pendapatan dari penjualan produk B sepanjang tahun? Ya kita lihat per Q1, Q2, Q3 itu B-nya berapa. Baru dikalikan dengan harganya. B itu harganya 40.000 ya. Nanti kita kali 40.000. Supaya kita lihat di sini ya. Kalau kita ngitungnya sekotak-kotaknya, itu kan per kotak itu per garisnya ya. 10 nih ya. 10, terus 20, 30 gitu ya. Maka ini kita bisa hitung dari garisnya aja. Yang B itu kan yang kedua ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti tinggal 60 aja gitu kan. 60. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Oh, lihat. Sampai ke sini ya. Kemudian yang ini baru 6 tadi. Baru yang ketiganya. 1, 2, 3, 4. Ini kita kalau di ujian kita gedein aja gambarnya diklik. Dia akan ngezoom gitu. Tinggal kita pakai jari aja yang hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditanya apa? Total pendapatan dari penjual produk B sepanjang tahun. Nah, berarti kan kalau kita ngalikan 40.000-nya per kuartal sama belakangan sekalian, apakah sama atau enggak? Jadi lebih efisien itu kalau kita ngaliinnya dengan 40.000 itu belakangan ya. Daripada satu-satu. Kita kaliin 40 kan berkali-kali ya. Jadi kita jumlahin dulu 80 tambah 60 tambah 70 tambah 80. 8 tambah 6 14 14 tambah 7 21 21 tambah 8 29. Kemudian kita kalikan dengan 4 ya. 40.000. Ini sebenarnya kita kalikannya langsung 29 ya. Mau itu diabaikan, kita langsung kali 4 aja. 9 kali 4, ini saya fokusnya ke 9 yang nggak usah mikirin 0 ya. 9 kali 4, 6, 3, 4 kali 2, 8, tambah 3, 11, 116. Lihat aja di pilihan jawaban yang ada 116 nih. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin 0 ya. Lagi ini angkanya jauh-jauh banget ya. Yang 10 juta, ini 40 juta, 13.600, 700. Nggak tipis-tipis gitu ya. Sekarang kalau tipis-tipis tuh kayak 11.500, 11.600 gitu ya. 11.700 gitu. Kalau ini jauh-jauh gitu ya. Sepanjang tahun kan. Jadi satu tahun itu kan dia, ini kan ada tambahan nol lagi dari mana? Karena ini ribuan ya produknya. Tadi tuh ini 290 itu masih ribuan. Tapi itu kalau dikalikan dia nolnya lebih banyak lagi nih sebenarnya ya. Ini kayaknya ada kesalahan di sini. Kalau kita kalikan tadi kan 290 itu dalam ribuan ya.
250.000. Kita kalau kita kalikan dengan 40.000, ini nolnya aja udah berapa? Ini aja udah nol kelebihan gitu ya. Sebenarnya ini nggak perlu pakai ribuan ya. Jadi nanti tinggal 290.000 kali 40.000 aja. Tinggal gini aja. Harusnya gini. Di sini yang bikin masalah ini adalah ribuan ini. Harusnya bukan ribuan. Kalaupun itu ribuan, berarti 11.600.000-nya ditambah lagi nolnya 3 gitu ya. Nomor 9. Ini ada apel hitam sama apel putih ya. Kita lihat ada dua persamaan. Apel hitam dikurang M tambah N dikalikan dengan apel putih. Ini kan kalau disambung berarti artinya dikali ya. Kalau nyambung bisa. Sama dengan minus M kali N. Terus apel hitam sama dengan apel putih kuadrat. Ini pangkat 2 ya kuadrat artinya. Kita lebih enak kalau si apel hitamnya kita simbolkan sebagai X dan apel putihnya Y. Ini X, ini Y, ini X, ini Y. Jadi kalau kita tulis, ini juga M sama N udah ada ya. X dikurang 3 tambah 4. M-nya kan 3, N-nya 4 ya. Dikalikan dengan Y sama dengan min M kali N, 3 kali 4. Jadinya X min 7Y sama dengan min 12. Itu yang pertama. Kemudian di persamaan keduanya, X-nya sama dengan Y kuadrat. Supaya dia jadi persamaan kuadrat, ini X-nya kita substitusikan ke sini. Jadi X-nya kita ganti dengan Y kuadratnya. Supaya jadi variabelnya Y doang. Y kuadrat min 7Y. Min 12-nya pindah ruas ya, jadi plus 12 sama dengan 0. Kita faktorisasi. Y, ini Y. 12 itu berapa kali berapa? Jadi kalau yang belakang ini, angka belakangnya adalah perkalian ya. Perkalian X1 kali X2. Ini X1 kali X2. Kalau yang di sini min 7-nya ini adalah kalau dijumlah. Kalau dikali dia 12, berarti ini min 4 sama min 3 ya. Kan kalau dikali min 4 dikali min 3 hasilnya kan 12. Kalau dijumlah min 4 tambah min 3 hasilnya adalah min 7. Pas ya. Dikali dia 12, kalau ditambah dia min 7. Berarti Y-nya Y min 4 sama dengan 0. Masing-masing sama dengan 0 ya. Karena ini kan sama dengan 0. Y-nya berarti 0 tambah 4 ya. Y-nya 4. Kalau kalian kalau persamaan kuadrat ini, kalau difaktorisasi, langsung ambil aja lawan tandanya ya. Kalau Y min 4 berarti nanti Y-nya positif 4. Kalau Y min 3 berarti Y-nya positif 3. Langsung kayak gitu juga bisa. Ini saya tuliskan aja. Kalau biar dapat. Nanti sarannya kalau nggak biar lebih jelas ya detail caranya. Tapi kalau kalian udah paham yang langsung, lawan tanda, kadang suka lupa lawan tandanya. Takutnya gitu ya. Takutnya kita cuma ngambil min 4-nya doang gitu. Lupa di lawan tandanya. Terus katanya apa? Salah satu nilai apel putih itu adalah bilangan prima. Salah satu nilai apel putih yang memenuhi persamaan. Jadi dia udah bilang salah satu nih, berarti nanti yang memenuhi persamaan ada dua. Bener kan? Ini kan dua kan? Jadi soalnya udah ketahuan gitu. Disebutin salah satu. Berarti yang bilang prima yang mana yang tiga ini kan prima ya. Ini bilang. Yang tanya bukan yang ini. Tapi yang sebelahnya ya. Yang empat ini. Yang lainnya itu berapa? Yang empat. Bilang prima itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya ya. 29. Jadi dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri ya. Atau bilangan prima lainnya. Kalau misalkan 15, kenapa nggak bisa, dia nggak bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya? Kalau bilang prima itu 15 bagi 3 kan 5 ya. Masih bisa dibagi ya. Harusnya dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Berarti dia bukan bilang prima nih 15. 21. Oh, dia bisa dibagi 7. Berarti bukan bilang prima. Nggak boleh dia bisa dibagi dengan bilang prima lainnya. Angka-angka ini 2, 3, 5, 7, 11 ini nggak bisa dibagi dengan bilang prima yang lainnya. Dia unik ya disebutnya. Dirinya sendiri. Oke. Ini, ini udah panjang. Kita sampai nomor 9 aja. Besok kita lanjutin lagi besok malam di jam yang sama ya.
Ini saya cukup sekian, nanti coba dipelajari lagi ya. 1 sampai 9 ini. Diulang lagi. Caranya sebenarnya kalau cara belajar yang efisien itu ketika saya jelasin, kalian nyimak dulu gitu ya. Lengkap. Eh, jadi tampung semua dulu. Kalian agak jadi sebagai gelas kosong ya. Kadang tuh ada orang yang merasa udah bisa, jadi dia nggak bisa menerima ilmu baru. Mungkin dia udah dapat jawabannya, tapi caranya dia masih kurang efisien gitu. Kalau misalkan kita mau terbuka, jadi gelas kosong lagi, kita tampung semua yang ada dari saya gitu. Siapa tahu cara saya lebih cepat dibandingkan yang kalian gunakan gitu ya. Makanya kalau belajar itu kita harus rendah, rendah apa ya, rendah hati ya. Jadi dia bisa menampung semua ilmu. Saya pun orang matematika yang udah pintar, saya tetap menampung dari manapun, bahkan dari kalian juga gitu. Kalau ada, kadang ada yang ngasih ide-ide gitu, atau mungkin sebenarnya saya udah ada yang belum kepikiran gitu ya. Jadi saya terima juga gitu. Ini kan kalau yang saya ajarkan yang dari pikiran saya langsung gitu. Saya kalau ngebahas ini, saya langsung nggak soalnya saya tahu cara. Sebenarnya saya pas ngebahas ini, setiap soal yang saya bahas, saya on the spot aja bahas gitu ya. Ada soal saya bahas, ada soal saya bahas dengan cara yang saya kepikirkan saat ini gitu. Mungkin aja bisa jadi suatu saat saya kepikiran saya yang lebih cepat lagi gitu. Itu bisa terjadi. Makanya saya juga menampung dulu gitu cara-cara. Setiap orang mungkin akan menangkapnya berbeda-beda ya. Bisa memilih cara-cara yang ada. Terkadang saya ada gunakan cara yang panjangnya, habis itu saya kasih cara pendeknya. Tetap kita dahulukan cara konsep dibandingkan rumus cepat ya. Kalau langsung rumus cepat semua tanpa konsep, kalau rumus cepatnya lupa pas ujian ngeblank, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau cara konsep kan kita bisa turunin sendiri rumusnya ya. Caranya kita bisa temukan sendiri. Itu yang diutamakan kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bentar ya. Oh, udah selesai tuh belum? Belum ya, harusnya waktunya. Lupa lagi. Jadi kita mulai jam berapa sih? Oh, ini masih Tadi 24. jam 19.30 ya ya? ah Ini ya 20 tujuh aku belas lupa. tiga puluh Ya, sembilan ya, belas siap. tiga puluh Mas Tri. Masih kita sampai jam 9 ya? Kita Ya, tadi mulai jam 7. Kita nanti lanjutin lagi nih. ya siap. Mungkin memang 10 ini bisa jadi 20 menit lagi. Seorang pengusaha membeli sebuah jam, ini di codingnya bisa jalankan ya. Seorang pengusaha membeli sebuah jam tangan seharga 1.600.000. Ia menetapkan markup. Nah, ini markup diskon ini pernah juga dibahas sebelumnya ya. Tapi di sini kalau kemarin kan ada biaya tambahan ya. Ini sekarang nyari biaya tambahannya. Kebalikannya kemarin. Kalau kemarin kan nyari persentase untungnya berapa persen. Sekarang nyari biaya tambahannya itu. Jadi di sini kita dapat jam. Ditambah itu kan modal D ya. Ditambah dengan si biaya tambahan ini masuknya ke modal juga kan kalau kemarin kita hitung ya. Jadi ini harga beli sama dengan 1.600.000 ditambah dengan si biaya tambahannya, si X-nya. X ini biaya tambahan. Karena dia menetapkan markup, kita lihat harga jualnya dia. Harga jual dia jadi berapa nih? Harga jual dia menjadi, ini harga jual, sekarang kita ngitungnya harga jual sebelum diskon sama sesudah diskon. Kalau sebelum diskon dia markup dulu 40%, artinya 100% tambah 40%-nya. Di situ, ini kalau markupnya, markup 40%, artinya jadinya 140% ya, kita ngalinya. Jadi dikalikan dengan si diskonnya ya. Kalau diskon berarti dikurangin dari 100%, dikurangin 20%. Jadinya 80%. Baru dikalikan dengan si 1.600.000 ini. Berarti harga jual dia sebelum dikasih diskon, sebelum dikasih apa nih?
Oh ini konversinya tinggal dihitung sendirinya doang ya. 14 kali 8 kali 16. Harusnya kan nanti kita ketahuan dari sini ya modalnya dia ya. Karena untungnya 100 ya. Biar dulu. Jadi kita tahu. Nah, sebelah kan sebelah diskon ya. Ini berarti cuma satu jenis doang ya. Harga jual aja ya. Harga jual karena dia udah ada diskon. Harga jual. Dia harga beli. Nggak kita kurangin aja. Berarti 14 kali 8 kali 16 ya. Kita fokus ke angka yang bukan nolnya. Karena dia harga belinya 1.600.000-an. Kita kalikan 14 kali mana dulu nih? Bisa kali 16 dulu, bisa kali 8 ya. Kita coba kali 16 dulu. Kali 4, 4, 2, 6 kali 1, 6, 8. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Kemudian nih ditambahkan 8 kali 4, 12. 24 kali 8. 8 kali 4, 2, 3, 82, 16, 16 tambah 3, 19, 1. 8 kali 2, 16, 1, 17. 1792. Nah, berarti 1 juta. Kenapa saya tentukan nolnya segini ya? Karena ini kan 1,6 jutaan. Kan harga jualnya nggak jauh-jauh dari situ, nggak mungkin 17 juta kan? Masih 1 jutaan juga. Makanya kita genapin aja jadi 1.792.000 gitu. Nggak perlu pusingin nolnya ya. Karena kalau pusingin nolnya, maksudnya kita ngitung-ngitung nolnya malah lama. Kayak kita 140 ke 100 gini kan. Kayak gini-gini yang bikin lama nih intinya. Kita kayak nyoret-nyoret dulu nolnya. Ini namanya musingin nolnya. Padahal nggak harus dipikirin nol loh. Udah jelas dia bakal 1 jutaan. Terus tinggal kita eh, kurangin aja kan. Ya kan dapat untungnya 100.000 ya. Kalau kita kurangi 100.000 di sini, artinya seharusnya harga modalnya harga belinya adalah 1.662.000 kan. Tapi ternyata di sini 1.600 kan. Maka selisihnya ini ya. Tinggal kita kurangin aja dengan 1.600 nih. Inilah biaya tambahannya ya. Harusnya kan modalnya segini ya. 62.000 jadi jawabannya. Ini adalah biaya tambahannya atau X-nya. Biaya tambah. Jawabannya ini B. Tinggal masalah kali aja sih. 14 kali 8 kali 15. Sayangnya nggak bisa dicoret-coret ya. Kita harus kalikan tiga-tiganya itu. Nomor 11. Seorang pedagang membeli baju dari grosir seharga 3.840.000 per lusin. Kita coba lihat dari sini, dari awal ini per lusin ngomonginnya, tapi di sini yang dicari keuntungan bersih satu buah baju. Berarti dari awal tuh kita langsung bagi 12 aja nih. 384 bagi 12. 12 kali 3, 36. Kurang 24. Berarti ada 2. Berarti 32 apa nih? Memang kan 32.000 ya, 320.000 ya. Kayaknya kan 3 juta. Kalau 300.000 aja kali 10 itu udah 3 juta ya. Ini pasti 300.000 nih. Berarti di sini per buahnya ya, per baju ya, per buah. Ini modalnya ya, harga belinya. Terus itu diapain? Dijual dengan markup. Oke, berarti kan kalau markupnya 30%, berarti 130% tambah 30% ya. Kalikan dengan 320. Kita bisa langsung nulis aja 130 per 100. Kalau markup kan harga dinaikin. Aku mau nanya, aku mau mama nanti kalau tadi Oke. Terus di sini kita kalikan aja. itu kan namanya Keuntungan bersih. Kita kalikan 13 kali 32. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 6, 11, 1, 4, 13.
Kemudian dia memberikan diskon 10%, berarti dikalikan 90% ya. Kalau diskon 10% artinya 100% dikurangin 10%, jadi 90% ya. Jadi kita kalikan 90 per 100 kali 416.000 kali 9 lagi terus lagi. 9 kali 6 54 4 5 9 kali 1 9 tambah 5 14 9 kali 4 36 tambah 1 37 37 44 debatnya masih dalam ratusan ribu ya, kan 416.000, nggak bakal lebih 3.700.000. Tinggal genepin aja biar 300 ribuan, berarti 374.400 ini adalah harga jualnya. Untungnya berapa ya, tinggal disurangin aja. Dia belinya 320.000 kan ya, dikuranginnya 320.000. Inilah untungnya. Kan dia untung itu adalah harga jual Ya banyak. kurangin harga beli. Ya ini ya, harga belinya kan 320.000. Kita kurangin dulu. Jadi 54.400 yang C. Tambah lipat ke sini lagi. Kalau di soal kayak gini, ini namanya soal matematika sosial ya. Kita harus tahu cara ngitung diskonnya, cara ngitung markup yang cepatnya ya. Kayak tadi ya. Usahakan bisa langsung ke sini ya. 130 per 100 kalau markup, ditambah langsung gitu ya. Sama 100%. Kalau misalkan diskon, dikurangin. Langsung 90% aja gitu ngitung. Dan itu kita nggak perlu musikin nolnya kayak tadi ya. 9 kali 416 saja. Kita hitung. Mama, makan aja. Coba ke nomor 12. Nomor 12 ini pernah buat tapi nggak sesusah, bukan susah ya, nggak serumit ini kelihatannya. Karena di sini ada 3 ya. Sebenarnya juga nggak rumit kalau yang bikin rumit tuh kalau kita masukin ini X-nya ke sini. Ini akan jadi rumit. Karena kan nanti dipangkatin 4, X-nya sini juga ya. Seharusnya kita sederhanain ini dulu. Baru kita masukin, itu akan lebih mudah, lebih cepat. Kalau kayak gini pangkat 4 akan pusing kita ini. Idenya adalah gini ya, idenya adalah kalau di soal akar-akaran, akar X, kalau dikuadratin, itu jadinya tinggal X doang. Ini intinya ini. Ketika kita menguadratkan akar, akarnya akan hilang. Maka di sini kan kalau kita masukin masih pangkat 4 ya. Kita pengennya pangkat 2 aja biar ngilangin akar gitu. Makanya supaya dia muncul pangkat 2 gimana? Ternyata kita faktorin dulu yang ini. Kalau udah kita faktorin baru kelihatan. Faktornya gimana? Kalau ini X pangkat 4 berarti depannya itu X kuadrat kali X kuadrat kan ya. Jadinya kan X pangkat 4. Kemudian yang belakangnya, tadi kan saya bilang kalau faktorisasi itu yang belakang itu perkalian. Kalau dikali dia A kuadrat, kalau dijumlah dia min 2A. Kita cari kemungkinannya apa? Oh, min A kali min A. Sedangkan minus kali minus kan positif ya, A kuadrat. Sedangkan kalau ditambahin min A ditambah min A, min 2A. Pasnya ya, gitu. Sebenarnya kan kalau A kuadrat itu bisa aja A kali A. Ada 2 kemungkinan ya. Bisa A kali A atau min A kali min A. Kita ambilnya min A kali min A karena akan jadi minus 2A ya. Ini X1 kali X2, ini X1 tambah X2 ini. Yang ini. Berarti jawabannya di sini kan pakainya min A sama min A gitu ya. Ternyata kembar. Oh, kalau kembar, perkaliannya kembar berarti bisa diubah menjadi kuadrat aja gitu. Karena kan kembar, kayak misalkan 2 kali 2. Kita bisa nulisnya kan dalam 2 kuadrat aja gitu. Kalau kembar dikalikan lah. Ini akan lebih mudah kalau kita ngitung kayak gini. X kuadrat min A kuadrat. Kita tulis X-nya sekarang. A tambah akar B tambah akar C. Ini di dalam sini ya. Kuadrat min A baru ini saya pakai kurung siku aja. Kuadrat. Yang kurung siku ini kuadratnya belakangan aja. Kita berusaha menyederhanakan yang di dalamnya dulu. Yang ini.
di yang bagian pertama ini kuadratnya ini akan menghilangkan satu akar yang paling luar ini ya. Jadi akan hilang nih. Tadi kan kalau dikuadratkan akar X, kalau dikuadratkan jadi akarnya hilang. Ini pun akan hilang dia. Tapi yang paling luar doang, nggak sampai ke dalam-dalam. Jika kalau akarnya hilang jadi A plus akar B tambah akar C dikurang A. Baru dia dikuadrati tadi ini fungsiku. Ternyata nih A dikurang A habis jadi 0. Jadi hilang kalau jadi 0 ya. Sehingga tersisalah akar B ditambah akar C. Ini tadi masih ada kuadratnya. Kuadratnya ini akan menghilangkan akar yang paling luar ya. Satu akar doang yang terluarnya ini ya. Sehingga nanti dia akan menjadi B tambah akar C. Udah, jawabannya ini. Oke. Kalau kita udah bisa faktorkannya, ngecilin dulu difaktorin, baru bisa lebih cepat ya. Tapi kalau kita langsung masukin aja, itu yang bikin kayak susah gitu. Padahal ada cara yang mudah. Oke. Ini ada akar dalam akar gitu. Intinya adalah kalau ada akar dikuadratin, akarnya hilang. Gitu doang. Jadi kita harus bisa merubah dulu supaya dia muncul X kuadrat ya. Bagaimana caranya supaya muncul X kuadrat? Oh, ternyata difaktorisasi. Kita lanjut nomor 13. Yang seperti saya bilang ya, si pembawa soal itu senang tuh soal-soal lingkaran. Lingkaran segitiga, lingkaran persegi, sering banget muncul ya. Di sini ada lingkaran dan ada persegi, ada segitiga ABC. Di mana ini AC-nya adalah sebagai diameter lingkaran. Dikasih tahu di soalnya. Bukan dari gambarnya aja, tapi dikasih tahu di soalnya. AC itu adalah diameter lingkaran. Sudut B-nya berapa? Meskipun di gambarnya kayak siku-siku, ya kita kalau misalkan tahu dari mana nih dia, ini 90 derajat nih. Ada aturannya ya di sini. Kalau kita bikin pusatnya dulu kayak gini. Kita kelihatan ya, kalau kita ini kan jari-jari ya, dari sini ke ujungnya. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Kalau saya tarik ke sini juga akan jadi jari-jari juga. Kemanapun ditarik dari pusat lingkaran ke keliling lingkarannya, dia akan jadi jari-jarinya. Artinya di sini sama ya sisinya itu. Kalau misalkan sama di sini, ini kan kelihatan segitiganya jadi apa gitu. Jadinya sama kaki ya. Ini kan sini R, sini R. Kalau saya bikin selain dari teori ya, kalau dari sini misalkan di sini 5, di sini 5, 5 juga. Kalau kita gambarkan kan kayak gini. Jadi 5, 5, 5. Berarti apa? Ini 5 akar 2. Kalau misalkan pakai tadi ya, pakai rumus segitu, diagonal sisi ya. Akar 2 ya, ini kan 5, 5. 5 akar 2. Ini kalau dijumlahin jadinya 10. Maka hubungannya adalah Pitagoras ini jadi siku-siku ya kalau dibikin. Kita kalau membuktikan dia segitiga siku-siku atau enggak, cara ngebuktinya gimana? A, B, C. Cara ngebuktinya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kan C-nya itu yang 10 ini ya. 10 kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat tambah 5 akar 2 kuadrat. 5 akar 2 kalau dikuadratin 25 kali 2. Akar 2-nya kan kalau dikuadratin jadi akar hilang ya. 25 kali 2, 50 tambah 50. 10 kuadrat 100. 100 sama dengan 100 benar gitu. Tapi kan ini kelemahan. Ada konsepnya, konsep namanya sudut pusat sama sudut keliling. Ini kita lagi bahas sudut keliling. Apa itu sudut keliling? Kita bahas dulu nih kalau ada lingkaran. Ini pusatnya. Ketika kita tarik juring ke sini, ke ujungnya, kita tarik garis. Di sini kan merupakan jari-jari lingkarannya. Kayak gini. Ini disebutnya sudut pusat ya. Sudut pusat. Ini menyentuh langsung pusat lingkarannya. Ada lagi sudut keliling, misalkan yang ini. Jadi sudutnya menyentuh keliling lingkaran. Kalau sudut pusat, sudutnya menyentuh pusat lingkaran. Kalau sudut keliling, menyentuh keliling lingkaran. Ini disebutnya sudut keliling. Dan antara duanya ada hubungannya. Jadi sudut
pusat itu adalah 2 kali lipat daripada sudut keliling. Sudut pusat pasti ya, ini udah dilihat dalam ketentuannya, adalah 2 kali sudut keliling. Begitu pun sebaliknya, sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Kalau kita balik, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Apa hubungannya sama ini? Nah, kalau kita lihat, ini kan kalau dia kalau sudut keliling itu dia punya kaki ya, kakinya ada di keliling lingkaran juga ya. Kalau kakinya pas di diameter, panjang kakinya ini ya, kalau dia berada kaki sudutnya itu di diameter kayak gini, diameter. Kalau dia sudut keliling, tapi kakinya ada di diameter lingkaran, maka dia pasti siku-siku. Jadi teorinya gitu. Meskipun bentuknya nggak simetris, misalkan kayak gini. Ini pasti siku-siku. Selama dia kakinya berdiri di diameter lingkarannya. Manapun arahnya kayak gini, siku. Kayak gini, siku. Kemanapun. Itu konsepnya. Jadi kalau kita udah tahu konsep ini, oh artinya ini pasti siku-siku. Kita kan kalau gambarnya nggak ada simbol siku-sikunya, kita kan masih ragu-ragu kadang ini siku-siku atau enggak. Bisa aja ini agak miring dikit nanti. Kayak gitu ya. Kalau dari gambarnya nggak jelas gitu. Kalau udah kita tahu dia siku-siku, berarti lebih gampang lagi. Kita bisa cari yang C-nya pakai total sudut segitiga itu 180 derajat. Berarti sudut C adalah 180 derajat dikurangin 90 derajat sama dengan 45 derajat. 180 derajat dikurangi 135. Maka dapatlah 45 derajat. Kalau kita udah dapat 45 derajat, lah ini berarti sama kaki dong gitu kan. Karena sudutnya sama. Terus di sini ada luas segitiga ABC ya, 51 yang luas. Kita mau cari luas lingkaran, berapa besar luas lingkaran. Oke. Di sini kalau udah tahu dia sama kaki, artinya apa? Ini kalau di sininya 50, ya, 50-nya itu adalah luas segitiganya kan, maka segitiga ABC itu luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Karena alas sama tingginya sama kan sama kaki. Tapi ini kan AB kali BC ya, bagi 2. Anggap aja pakai X gitu ya. X kali X per 2 sama dengan 50. Kalau dikali silang 50 kali 2, 100 ya. 100 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya berapa? Ya 10 ya. Angkat dari 100. X-nya 10. Apa itu X-nya tadi? AB sama BC ya. Ini 10. Terus kita bisa dapatin diameter dong tadi. Ingat tadi rumus cepatnya S akar 2 ya. Kalau diagonal, ini kan termasuknya diameternya sebagai diagonal sisi ya. Ini kan sisinya sama. S sama S. Jadi S akar 2. Tanpa kita ngitung Pitagoras, kita harus bisa cepat dapetin ini S akar 2 ya. Rumus diagonal sisi. Iya. Berarti S-nya kan 10. Berarti 10 akar 2. Ini hanya berlaku di segitiga siku-siku sama kaki ya. Begini. Berarti kan jadinya berapa? Akarnya sama dengan setengah diameter, berarti setengah kali 10 akar 2, yaitu 5 akar 2. Ya udah tinggal cari luas lingkarannya, pi r kuadrat. Sama dengan pi dikali 5 akar 2 kuadrat. Pi kali 5 akar 2 kuadrat itu berapa? Supaya kalian lebih gampang, kalian bikin aja 2 ya gini. 5 akar 2 kali 5 akar 2. 5 kali 5, 25. Akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadi 2 doang. Atau kalian bisa juga ngitungnya akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Jadi 25 kali 2, 50 ya. Dapatlah luas lingkarannya 50 pi. Yang ditanyakan apa? Nah ini agak tricky yang pertanyaannya, hati-hati. Jadi jangan langsung kalian jawab aja 50 pi gitu ya. Ada nih yang D 50 pi. Itu bukan jawabannya. Yang ditanya adalah seberapa lebih besar luas lingkaran tersebut. Oke. Kalau kalian cuma melihat luas lingkaran doang, ini yang nggak kebaca seberapa lebih besarnya. Karena langsung jawab aja yang D, jadi salah. Seberapa lebih besar dibandingkan dengan luas segitiga. Luas segitiganya tadi adalah 50 ya. Ini luas lingkarannya 50 pi. Luas segitiganya 50. Seberapa lebih besar 50 pi dibandingkan 50?
Tinggal dikurangin aja berarti kan. Misalkan ini ya, saya punya 20, L1 ya sama L2-nya misalkan 10. Seberapa lebih besar 20 daripada 10? Sekarang hitungnya gimana? Ya selisihnya 20 kurang 10 ya. Jadi si L1 ini adalah 10 lebih besar daripada 10 yang di bawah ini ya. Kalau kita kurangin 20 kurang 10, jadi 10. Inilah namanya selisihnya ya. Kalau seberapa lebih besar, berarti kita nyari selisih. Antara yang gede dan yang kecil ya. 50 pi dikurang 50. Cukup dikurangin aja. Jawabannya yang A kayak gini. Nah, gitu. Ini agak triknya di situ ya. Seberapa lebih besar? Berarti sama aja nyari selisihnya. Seberapa lebih besar rumah ini dibandingkan rumah itu ya, kita kurangin aja luasnya. Jadi ketahuan seberapa besar lebih besarnya. Bahasanya ini permainan kata-kata ya. Kalau disimak tuh banyak permainan kata-kata ya untuk menjebak atau membuat bingung. Akhir 14 ini yang gampang banget. Kemarin kan ada ya sepertiga sama seper 27 gitu ya. Ini setengah sama seperlapan. Seperlapan itu idenya adalah kita nanti kita coret ya. Kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, hanya bisa dicoret ya. Jadi fx-nya pangkatnya disama denganin aja. Ini pun sama. Jadi seperlapannya harus kita ubah jadi setengah ya. Pangkat berapa setengahnya? Pangkat 3. Karena kan 2 pangkat 3 itu 8 ya. Setengah kali setengah kali setengah itu seperlapan. Kalau kita bayangkan kayak gini juga, lawannya 1 kali 1 kali 1, 1, 2 kali 2 kali 2, 8. Lalu kita coret nih ya, setengahnya. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 3. 3-nya pindah ruas ke sini. Kalau pindah ruas lawan tanda. Kuadrat min 4X plus 3 min 3. Oh, jadi habis, jadi 0 ya. 3 kurang 3 kan 0. Jadinya sisanya X kuadrat min 4X tambah 0 aja gitu. Saya akan tulis dulu 0-nya. X kuadrat min 4X sama dengan 0. Artinya apa? Cara faktornya gimana kalau kayak gini? Ya kita tinggal keluarin aja X-nya ya. X-nya dikeluarin 1. Kan kalau X kuadrat itu kan X kali X ya. X kali X dikurang 4 kali X. X-nya salah satunya pindahin ke depan. X dikali X kurang 4. Jadi begini. Masing-masing disama dengan 0. X sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 tambah 4. X-nya sama dengan 0 tambah 4. X yang kedua ya. Jadi yang memenuhinya itu adalah 0 dan 4. Nilai X yang memenuhi. Mintanya apa? Tentukan semua nilai X yang memenuhi. Ini kadang-kadang suka diganti-ganti. Tentukan selisih nilai X yang memenuhi. Tentukan jumlah X, nilai X yang memenuhi kayak gitu. Terus hati-hati banget baca soalnya. Jawabannya berarti B. 0 dan 4. Ya, kita sampai sini dulu aja. Nomor 14 ya. Bisa kita lanjutin lagi. Semoga aja bisa selesai sampai 35. Setelah itu baru kita bahas logika ya. Jadi saya ngajarinnya fokus ketik dulu, habisin, baru ntar logika, itu baru ntar verbal ya terhadap itu. Sesuai dengan urutan prioritas yang dibutuhkan biasanya. Yang paling susah itu kuantitatif, baru habis itu logika, baru verbal. Verbal tetap akan saya bahas ya, biasanya dibahas juga. Nanti saya akan buatin juga soal prediksi buat ini ya, prediksi logikanya ya. Saya masukin ke webnya. Kemarin kan baru prediksi 1 itu baru kuantitatif ya. Jadi kalau kita udah masuk ke bagian logika, kita bisa ngerjain dulu soalnya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang gelombang satunya, logikanya, baru kita kalian lewat lagi, yang logika kita bahas lagi. Setelah itu baru verbal. Nanti saya akan menambahkan 2 pertemuan lagi, jadi totalnya akan jadi 12 pertemuan. Tapi nanti 2 pertemuan tambahan itu sesuai dengan sediaan waktu saya. Kalau ada terjadi waktu kosong, saya tambahin. Jadi, tapi kalau ada yang kehalangan, mungkin kita lihat rekaman aja ya. Kemungkinan sih malam ya, saya bisa. Di luar Sabtu Minggu ya, kita akan datang supaya pertemuannya sampai 12 kayak bahasa Inggris.
Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama.